Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Building a Long-Term Relationship KCR Retail's Customer Loyalty Program. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nuria Aprilia, NPM akhir 015. Perkenalkan, nama saya Nabila Nasabila Amin, dengan nomor NPM 10090324026. Perkenalkan, nama saya Syakira Anissa Siti Aska dan NPM 10903240032. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama. Saya Nuria Aprilia NPM 015 akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada latar belakang KCR Retail. Jadi KCR Retail Ltd ini adalah salah satu jaringan retail modern di India yang berupaya memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui program loyalitas Smile and Ties. Program ini dirancang untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan di tengah persaingan retail yang semakin ketat. Nah, seperti yang disebutkan tadi bahwa KCR Retail Ltd ini ingin memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggannya melalui program loyalitas yaitu Smile and Ties. Namun situasinya tidak sederhana itu atau tidak begitu baik, tidak begitu mudah. Nah, Salina Kopra sebagai Senior Manager HRM dan Saurabh Tripathi sebagai Brand Manager telah menerima email mendesak dari atasan mereka, yaitu Mr. Kamat sebagai Wakil Presiden Pemasaran. Nah, email dari Mr. Kamat ini berisi pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai proporsi nilai pelanggan dan yang lebih penting implikasi finansial dari program Smile and Ties yang mereka usulkan terhadap laporan keuangan KCR. Tekanan mereka sangat tinggi, yaitu mereka hanya punya waktu sekitar 20 hari lagi sebelum rapat tinjauan bisnis dengan Dewan Direksi. Mereka harus meyakinkan seluruh jajaran direksi agar program ini bisa diluncurkan tepat waktu sebelum Diwali atau festival belanja besar di India, di mana penjualan bisa meningkat atau melonjak lebih dari 25%. Lalu selanjutnya ada kondisi retail India. Untuk memahami mengapa KCR begitu terdesak, kita perlu melihat kondisi medan perang mereka, yaitu pasar retail India. Seperti yang tertulis di slide ini bahwa sektor ini tumbuh pesat sejak tahun 1997, tahun di mana India mengizinkan Foreign Direct Investment atau FDI di sektor cash and carry wholesale. Pertumbuhannya sangat eksplosif. Juga pada tahun 2012, sektor ini tumbuh dengan Compound Annual Growth Rate atau CAGR sebesar 46,64%. Industri ini adalah kontributor PDB terbesar kedua setelah pertanian dan menyumbang lebih dari 10% PDB India. Namun ada tantangan besar, seperti yang disebutkan di slide, bahwa tantangannya yaitu pasar ini masih didominasi oleh retail tradisional. Juga pada tahun 2012 hanya sekitar 3% dari total transaksi retail yang terjadi di sektor terorganisir seperti KCR. Lalu sisanya 97% masih dipegang oleh toko-toko kecil tidak resmi. Peluangnya sangat besar. Sektor terorganisir ini diprediksi akan tumbuh dari 3% menjadi 10% dalam 2-3 tahun ke depan. Nah, selanjutnya ada profil KCR Retail Ltd. Jadi, KCR adalah salah satu pelopor retail terorganisir di India dengan sejarah operasional lebih dari 5 tahun pada 2012. Skala mereka sangat besar dengan total area penjualan lebih dari 222.000 meter persegi di seluruh India. Dan seperti yang tercantum di slide ini bahwa
Mereka memiliki 3 format toko utama yang perbedaannya sangat penting untuk memahami inti masalahnya. Yang pertama ada hypermarket. Ini adalah toko terbesar mereka, lebih dari 1.350 meter persegi. Format ini menjual segalanya mulai dari bahan makanan, elektronik, peralatan rumah tangga, hingga fashion seperti pakaian, celana, dan lain-lain. Mereka bahkan punya food court dan live kitchen. Jumlah SKU atau stock keeping unitsnya di sini masif, yaitu 50.000 hingga 70.000 SKU. Lalu yang kedua ada neighborhood store. Ini adalah toko berukuran sedang, 200 hingga 1.350 meter persegi, yang fokus utamanya adalah makanan, FMCG, dan sayuran. Jumlah SKU-nya yaitu 5.000 hingga 12.000. Lalu yang terakhir itu express store. Ini adalah format terkecil, kurang dari 200 meter persegi. Ini adalah gerai ambil cepat untuk kebutuhan harian seperti susu, roti, kopi, dan sabun. Mereka tidak menjual sayuran dan hanya memiliki 2.000 hingga 3.000 SKU. Nah, poin kuncinya di sini yaitu hanya hypermarket yang menjual pakaian dan barang-barang non-pangan dengan margin tinggi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama aku Nabila. Di sini aku akan menjelaskan tentang tujuan program. Yang pertama adalah menciptakan loyalitas pelanggan dan pembelian berulang. Ini adalah tujuan utama dari Smile and Ties, yaitu program loyalitas dirancang untuk membangun hubungan jangka panjang dan pelanggan, mendorong mereka untuk terus berbelanja di KCR dan bukan di toko pesaing, sehingga meningkatkan frekuensi dan volume pembelian mereka seiring waktu. Yang kedua adalah mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru. Dalam jangka panjang, mempertahankan pelanggan yang sudah ada melalui program loyalitas, yaitu jauh lebih hemat biaya daripada terus-menerus menarik pelanggan baru. Dengan menciptakan pelanggan yang loyal dan sering kembali, KCR dapat mengalihkan sebagian fokus dan anggaran pemasaran yang sebelumnya digunakan untuk akuisisi ke strategi retensi. Yang ketiga adalah meningkatkan penjualan jangka panjang. Peningkatan loyalitas dan pembelian berulang secara otomatis akan menghasilkan pertumbuhan penjualan secara keseluruhan dalam jangka waktu yang lama. Program ini dilihat sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga nama KCR tetap berada di daftar penimbangan utama dan juga pelanggan saat mereka membutuhkan sesuatu. Yang keempat adalah mendapatkan setidaknya 40% pelanggan setiap bulan sebagai pelanggan berulang. Ini adalah metrik kuantitatif spesifik yang ditetapkan oleh manajemen. Target ini menunjukkan ambisi KCR untuk memastikan sebagian besar pelanggan tidak hanya terdaftar tetapi juga aktif berinteraksi dan berbelanja secara konsisten setiap bulan. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan data pelanggan, penting untuk strategi pemasaran dan potensi pendapatan. Program loyalitas berfungsi sebagai alat dari customer relationship management atau CRM. Melalui pendaftaran dan transaksi, KCR dapat mengumpulkan data berharga mengenai pola pembelian, preferensi, dan perilaku pelanggan. Data ini sangat penting untuk membangun strategi pemasaran yang lebih tepat dan personal di masa depan, serta memiliki potensi untuk dijual ke organisasi lain guna menghasilkan pendapatan tambahan. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang evaluasi program atau SWOT analysis. Yang pertama ada kekuatan atau strengths, yaitu pilot proyek berhasil meningkatkan penjualan pakaian. Karena skema prioritas yang berbeda memberikan dorongan, program ini merupakan langkah strategis jangka panjang untuk menjaga nama KCR di daftar pertimbangan belanja pelanggan. Yang kedua ada kelemahan, yaitu skema yang berbeda untuk pakaian dan pakaian.
tidak menghasilkan perubahan substansial pada penjualan kategori lain, meskipun meningkatkan penjualan pakaian. Yang ketiga ada peluang, yaitu sektor retail India tumbuh pesat, yang menandakan potensi pasar besar. Data pelanggan yang dikumpulkan dari uji coba 6 bulan dapat dianalisis untuk memahami nilai seumur hidup pelanggan dan personalisasi. Yang terakhir ada ancaman, yaitu kompetisi ketat, di mana hampir semua pesaing KCR sudah memiliki dan menyempurnakan program loyalitas. Pelanggan di industri retail terorganisir di India menunjukkan perilaku berpindah switching. KCR memperkirakan tingkat pengabaian program itu 10-15%. Baik, di sini selanjutnya ada rekomendasi redesign program. Program sebaiknya disederhanakan menjadi satu skema poin universal, karena menyederhanakan Smart NTS menjadi satu skema poin universal yang berlaku untuk semua kategori produk di semua format toko, dan juga pakaian hanya menyumbang 2% dari total pendapatan, sehingga memiliki skema terpisah. Tujuannya yaitu menciptakan customer value proposition atau CVP yang tunggal dan tidak dapat diabaikan oleh pelanggan, serta mudah dipahami oleh sebuah pelanggan KCR. Dan KCR juga dapat mengombinasikan sistem poin dengan promosi langsung, yaitu karena kombinasi sistem pengumpulan poin untuk insentif jangka panjang dengan promosi langsung, misalnya diskon instan atau cashback pada stok yang sama pada kategori tertentu. Hal ini untuk mengatasi preferensi pelanggan terhadap pengurangan harga langsung. Tujuannya itu menyambungkan manfaat jangka panjang dari loyalitas, retensi, dan data dengan manfaat instan dari promosi penjualan, meningkatkan transaksi cepat. Dan yang terakhir itu penggunaan data pelanggan dari CLV perlu dimaksimalkan untuk personalisasi promosi dan peningkatan pengalaman belanja, karena melakukan analisis mendalam terhadap data pelanggan dari pilot project untuk menghitung customer lifetime value dan pola konsumsi di Delhi, serta mempertimbangkan demografi kosmopolitan kota tersebut. Tujuannya itu mengoptimalkan penggunaan data untuk personalisasi penawaran alih-alih generalisasi. KCR harus menangkirkan segmen pelanggan dengan CVP yang disesuaikan, misalnya poin lebih tinggi untuk pembelian bahan makanan di neighborhood store atau penawaran gourmet eksklusif untuk pelanggan hypermarket. Nama saya Syakira Anissa Siti Azka dan NPM 190324032. Di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard evaluasi efektivitas. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana cara mengukur keberhasilan program baru melalui beberapa indikator utama. Yang saya akan jelaskan ada 3 indikator. Yang pertama itu ada repeat purchase rate. Repeat purchase rate itu kita mengukur atau melihat seberapa sering sih pelanggan melakukan pembelian ulang terhadap produk atau layanan kita. Nah, kenapa ini penting? Karena di sini kita bisa mengukur tingkat kepuasan pelanggan tersebut terhadap pelayanan atau produk kita. Terus yang kedua itu ada customer retention rate. Di customer retention rate ini kita itu mengukur seberapa lama pelanggan tersebut bertahan terhadap pelayanan dan produk kita. Terus yang terakhir ada profit margin per customer dan customer lifetime value yang menilai nilai jangka panjang pelanggan tersebut. Nah, 3 indikator ini penting bagi perusahaan untuk memahami seberapa besar
atau seberapa pentingnya kontribusi pelanggan terhadap keuntungan jangka panjang perusahaan tersebut. Yang selanjutnya slide 10 tentang tantangan dan peluang. Tantangan yang harus dihadapi itu seperti yang pertama menyeimbangkan antara loyalitas jangka panjang dan keuntungan cepat. Terus yang kedua menciptakan nilai yang relevan dan konsisten di berbagai segmen pasar. Terus yang ketiga menghadapi pesaing dengan loyalitas yang serupa. Terus buat peluangnya juga ada 3. Yang pertama itu memanfaatkan data pelanggan untuk kita memahami perilaku konsumen. Yang kedua itu melakukan strategi berbasis pelanggan. Yang ketiga itu menciptakan citra produk melalui hubungan jangka panjang. Jadi kesimpulannya, program Smiles and Tax ini menunjukkan seberapa pentingnya inovasi dalam loyalitas pelanggan. Dengan desain yang lebih sederhana, berbasis data, dan relevan dengan kebutuhan pelanggan, KCR ini tuh dapat memperkuat hubungan jangka panjang, meningkatkan keuntungan juga, dan tetap menjaga posisinya sebagai pemain utama di retail India. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dan kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena di sini juga kami masih belajar. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.